Dulunya itu kandangnya open, masih open, kemudian sama peternaknya diminta tolong untuk kita bikinkan semi closed. Jadi nanti selama 30 hari ayamnya diusnya akan di sini seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari tim Ken Brother Official. Masih tetap bersama saya Ahun. Oke, kita sekarang ada di daerah Gandusari, Kabupaten Blitar. Kita lagi ada proyek install kandang layer. Ini tapi untuk buat DOC-nya, guys. Oke, ini pakai cell deck. Kita lanjut ya ke sini. Mbak ngonten, Mbak yo. Ini kita lagi pasang, proses pembuatannya pakai tirai, juga pakai handwidth, guys. Ini nanti teknisnya nanti ini digulung buat naik ke atas gini. Jadi nanti ketika umurnya sudah sekitar 30-an hari, ini akan naik ke atas gitu, guys. Jadi ini istilahnya semi closed. Nanti dari 0 hari DOC nya masuk, nanti ke sekitar umur 30 sampai 35 hari akan dipindah ke kandang grower. Jadi ini hanya untuk kandang di fase starter. Jadi kira-kira umur 35 harian lah nanti dia akan pindah ke grower. Kita masuk ya, kita cek ya. Ini lagi agak semerawut ya ini karena masih proses pembuatan install peralatannya. Jadi kandang ini sudah ada, dulunya itu kandangnya open, masih open, kemudian sama peternaknya diminta tolong untuk kita bikinkan semi closed. Jadi nanti selama 30 hari ayamnya DOC-nya akan di sini seperti itu. Jadi tetap kita pakai konsepnya seperti kandang close ya, walaupun ini kita ngomong semi, juga tetap kita pakai cell deck. Selanjutnya kita kasih 4 meter karena kapasitasnya ukuran kandang ini memang pendek, ukuran 6 meter lebarnya, kemudian panjangnya sekitar 16 sampai 17 meter, 16,5 tepatnya seperti itu. Jadi nanti akan diisi sekitar 4.000 ekor seperti itu. Kita masuk ya, guys ya. Sorry ya, kandangnya agak masih kacau karena masih proses pembuatan sama tim kita. Jadi ini kandangnya 3 rak ya, 1, 2, 3. Jadi nanti teknisnya ini masih belum dipasang lampu, nanti akan dipasang lampu di sini untuk sebagai penghangat. Jadi nanti masa broodingnya hanya pakai lampu saja, guys, pakai lampu. Nanti kita akan di kandang satunya karena sebenarnya sudah running, sudah 2 kali periode pakai kandang yang semi close seperti ini. Jadi nanti teknisnya gini, para dulur peternak, mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi penjenengan semua. Kalau mau investasi di kandang DOC yang layer tapi yang di awalnya pakai kandang yang semi close, hasilnya akan lebih bagus. Dimana itu keseragamannya nanti lebih seragam, kemudian intake makanya juga akan masuk, kemudian yang paling penting lagi adalah minim amonia, sehingga kasus seperti kasus penyakit CRD atau koksi itu rendah banget. Karena apa? Karena kotorannya akan jatuh ke sini, kemudian ini jatuh ke sini, yang bawah jatuh ke bawah. Jadi masa-masa kritis 1 sampai 30 hari insya Allah dengan kandang seperti ini insya Allah minim terhadap penyakit yang dibandingkan dengan kandang postal yang seperti bisa dilakukan oleh para peternak. Jadi ini mungkin bisa menjadi inspirasi panjenengan semua kalau menginginkan kualitas kulit yang bagus, dimulai dari pemeliharaan DOC yang baik seperti itu. Jadi nanti tekniknya gini, para dulur, para peternak layer di Nusantara, nanti ini di awal akan dimasukkan di sini. Di sini, dan nanti akan ditutup seperti ini, ditutup rapat. Nah, nanti
fase umur 5 hari 6 hari nanti ada pelebaran. Pelebarannya bisa yang ini dinaikkan ke atas, yang ini ke bawah, sama ini ke samping seperti itu. Kita sepil blowernya guys ya, biar nggak penasaran kalau ukuran kandang seperti ini, ukuran kandang 6 meter kali 17 meter itu butuh blower berapa. Kalau untuk kandang layer butuh sedikit guys, beda dengan kandang boiler, karena memang ini kandang layer itu umur 1 bulan itu paling bobotnya sekitar 3 on lebih dikit lah, seperti itu. Beda dengan kandang boiler ya kan. Oke, kita lihat dulu, kita sepil butuh berapa sih populasi ayam 4000 untuk fase DOC layer itu butuh berapa, kita cek. Lihat ya, ini tadi yang saya sampaikan di awal tadi, ini awalnya memang kandang open, kemudian sama peternaknya diminta untuk direkayasa menjadi kandang mini close seperti itu. Sudah dipasang plafonnya juga, plafonnya rapi banget, pakai terpal A8 Korea. Kemudian nipple-nya pakai AN007. Nah, 2 blower kita pakai yang 36 in saja, karena memang ya juga namanya juga fase starter, hanya kita butuhkan sirkulasi yang bagus, mempertahankan suhu yang stabil. Jadi antara suhu di malam hari dan suhu di siang hari bisa stabil, sehingga nanti kita memperoleh kualitas DOC yang bagus, yang sehat, dan harapannya nanti ketika dia naik ke kandang layernya bobotnya bisa seragam dan produksinya bisa puncak, dan istilahnya puncak terus, dan kondisinya bagus sampai di akhir nanti gitu guys ya. Oke. Halo, ini bersama dengan tim kita ini yang mengerjakan kandang ini. Kesulitannya apa mas? Kesulitannya bangun kandang layer sampai broiler, bedanya apa? Semua sama aja, cuma kalau layer itu kalau udah ada baterainya ini kita pengerjaannya naik pak, lepet gini ya. Kan untuk plafonnya yang ini ya, pengerjaannya kan iya, lepet soalnya. Oke. Kalau ruangan itu kurang luas. Ya, itu guys ya. Apa namanya, dari tim kita, dan insya Allah ini akan segera selesai. Nanti segera selesai, kemudian dibersihkan semua, didesinfekasi, kemudian cikin untuk DOC layer. Guys, ini kandang yang masih dibikin, masih diproses oleh Mas Paijo dan kawan-kawan tim kita dari Ten Brother Official. Ini ada 4 lajur, 1, 2, 3, 4 ya kan. Kemudian nanti setelah ini kita akan pindah ke kandang sebelah yang sudah ada ayamnya. Ayamnya sebelah itu umur 35 hari kalau nggak salah, besok atau lusa akan dipindah ke kandang grower gitu guys ya. Jadi yang saya sampaikan bahwa fase DOC layer itu ada 3 atau 4 ya, fase starter, fase grower, fase pre-layer. Pre-layer itu dari grower ke layer, kemudian pre-layer ke layer, seperti itu ya guys. Oke, mari kita lihat kandang sebelah yang sudah ada isi ayamnya. Oke guys, kalau yang kandang sebelah itu proses pembangunan ya, ini yang awal. Sebelumnya kita ini juga kandang open, kemudian sama peternaknya diminta tolong untuk di model semi mini close. Ini sudah kalau nggak 2 atau 3 periode ya untuk fase ayam layer fase starter, dan hasilnya alhamdulillah bagus. Ayamnya seragam, kemudian apa namanya, faktor penyakit termasuk koksi, kemudian CRD alhamdulillah sangat minim. Jadi kita cek ya, kita cek ini kira-kira umur 34 hari. Umur 34 hari. Ini kita lagi di sini nih siang hari ini guys, jam 1 siang. Cuman memang di sini kondisi lagi mendung dan hujan, jadi memang lampunya udah nyala. Kalau pas nggak hujan gelap ya lampunya nggak nyala, seperti itu.
ya, kita lihat ya, ayam juga alhamdulillah bagus-bagus, seragam. Ini umur 34 hari, besok mau dipindah ke kandang grower. Jadi kalau di layer itu ada 3 fase guys ya, ada fase starter, fase grower, kemudian ada play layer, habis play layer terus layer, jadi 4 ya, starter, grower, play layer, dan layer seperti itu. Jadi mungkin ini bagi peternak-peternak pemula bisa menjadikan apa ya, inspirasi kalau mau beternak ayam layer. Mungkin kalau menginginkan kondisi kulitnya bagus, kemudian nanti naik ke kandang layernya bagus, mungkin ini bisa menjadi ini ya kan, percontohan kalau mau di awal pakai kandang yang seperti ini. Ini kita lihat ya kan, dan ini tidak bau guys, tidak bau. Lihat kotorannya juga kering, kemudian ayamnya juga alhamdulillah sehat-sehat ya kan, ayam sehat, nggak ada cerknya sama sekali, nggak ada, alhamdulillah. Dan kotorannya juga bagus, kering seperti itu. Jadi mungkin yang agak riskan di fase pemeliharaan ayam layer, di fase starter, yaitu memang yang paling sering muncul itu CRD dan koksi. Kalau pemeliharaan di fase kandang postal itu kan ayamnya istilahnya ngorek-ngorek guys ya, ngorek-ngorek kotorannya, kemudian bisa makan dari kotoran seperti itu kan. Memang habitat dari ayamnya memang senang nyeker, nah, seperti itu. Kalau di seperti ini insya Allah memang untuk penyakit toksi yang dikeluarkan lewat dari kotoran minim, karena tidak ada kontak antara si ayam ini dengan kotorannya kan, nggak kontak. Kemudian yang kedua CRD atau ngarani Wong Jawa senot. Nah ini lihat ayamnya, matanya jernih-jernih karena memang bau amoniaknya minim sekali. Jadi cocok buat para peternak semua kalau memang mau bikin kandang mini close house atau semi close house untuk fase ayam starter. Jadi saya ngomongnya ini semi ya, semi karena ketika umur 35 hari ini sudah dibuka tirainya. Lihat nah, umur 35 hari tirainya sudah dibuka. Jadi nanti kalau pas panas saja ditutup, kemudian blowernya dinyalakan. Jadi lebih inilah guys, lebih fleksibel seperti itu. Jadi memang memelihara peternak ya, memang memelihara ayam khususnya layer ya memang butuh inovasi ya untuk menghasilkan kualitas hasil yang bagus dan cost yang minim seperti itu. Kita lihat juga ya guys ya, sama seperti kandang di sebelahnya, cuman kandang sebelah kan masih barusan dikerjakan. Dan juga sama di sini juga pakai blower 2, pakai 36 pin, 3 pas seperti itu. Kita turun ya, nanti kita mubeng ke sebelahnya lagi. Jadi gini guys, kalau pengen lihat detailnya, ya, lihat kotorannya lah ya seperti ini. Jadi ini pengeluaran kotorannya nanti cuma sekali. Jadi umur 35 hari pindah ke kandang grower, dibersihin, diistirahat kandang, bisa chicken lagi. Jadi ini mungkin solusi yang ini ya, solusi yang mungkin bisa menjadikan pemikiran dari penjenengan semua untuk bisa memelihara atau membangun kandang untuk fase DOC layer, fase starter seperti itu. Oke guys, tadi kita sudah lihat ya, yang sekarang ini kandang yang proses lagi kita bikin kandang mini close house. Tadi kita juga sudah melihat kandang yang sudah ada isinya. Itu yang sebelah itu sudah sekitar 2 atau 3 periode diisi dengan fase ayam DOC fase starter. Jadi gini guys, dan Batur Official juga kita juga menangani nyuplai peralatan kandang, juga bisa menginstal kandang. Jadi tidak hanya boiler saja, di ayam layer juga kita insya Allah bisa mengerjakan untuk apa namanya masang-masang seperti ini. Jadi
insya Allah semua ada di kita. Jadi Ken Brother Official atau Ken Brother Berkah itu juga bisa menyuplai, ada kebutuhan DOC baler juga bisa, DOC layer juga bisa, kemudian kita juga ada produk premix, ada obat-obatan, ada vitamin, ada raw material. Artinya semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh peternakan Anda insya Allah ready pada kita. Jadi pantengin terus channel kita Ken Brother Official. Kalau butuh apapun bisa konsultasi atau nanya, ada di link kita ya, di link kita di bawah ini. Oke, sekian dari saya, semoga channel ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua peternak di Nusantara. Seperti itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak.